Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, peliharalah kami seperti mana Engkau memelihara para nabi dan rasul-rasul-Mu. Ya Allah, berilah kami kelapangan rezeki agar kami mudah menjalankan ibadah dan perintah-Mu. Semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada, diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan sekalian urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali membahas sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang bagaimana memanggil saudara-saudara kita sebangsa, yaitu bangsa jin. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup yang harus kita pegang kuat dan jangan ada keraguan. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Pertanyaannya seperti itu pada umumnya. Namun apa iya seperti itu Nabi dan Rasul? Apa bisa? Inilah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kerdil dalam berpikir ilahiyah. Baik, kembali kepada sejarah para Nabi dan Rasul. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya, dan juga Allah memberikan karamah dan kemuliaan serta ilhamnya kepada sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, banyak contoh yang telah ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul, dan juga para sahabat-sahabat Nabi dan Rasul, dan juga para alim-alim ulama kita. Bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka berdialog, bagaimana mereka mengadakan satu, yaitu kegiatan yang sifatnya kepada ubudiyah, muamalah, dan sebagainya. Sahabatku, caranya seperti mana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Coba kembali buka surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan seterang-terangnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Inilah dalil kepada kita semuanya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yuzirkum min azabin alim. Sahabatku, intisarinya dari ayat Al-Ahqaf ini, ayat 29 dan 30, bahwasanya memang Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengizinkan dan meridai bangsa-bangsa jin itu untuk hadir datang dalam hal membantu kita semuanya. Dalam hal ini, apabila kita melakukan suatu interaksi, melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas, dalam aktivitas itu kita tidak mempunyai daya dan upaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu solusi, yaitu memanggil daripada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari bangsa jin. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun caranya seperti mana yang telah kita terangkan pada video-video yang lalu, sangat mudah dan sangat mudah sekali. Namun pada saat ini adalah untuk penegasan jiwa keimanan seseorang mukmin, agar ia jangan ragu. Adapun dalil-dalil para alim ulama yang mengatakan ini syirik, ini subhat, ini khurafat, jangan kau abaikan mereka, karena mereka tidak mengalaminya. Baik, bagi mereka yang punya satu keyakinan yang kuat bahwasanya rukun iman itu ada 6,
Pertanyaannya, kenapa di dalam Al-Quran ada namanya alimul ghaib, yaitu alam-alam yang gaib, dan itu merupakan rukun iman, tapi tidak termasuk di dalam yang 6. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan di dalam surat Jin ayat 1 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sekali lagi dengan seterang-terangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, kata Allah, uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan azaba. Kata qul ini, sahabatku, menunjukkan kepada predikat individu seseorang mukmin. Sekali lagi, qul, katakan, ya Muhammad. Makna Muhammad di sini adalah jiwa kemukminan seseorang. Contoh, qul huwallahu ahad. Katakan, ya Muhammad. Pertanyaannya seperti itu. Katakan, ya Muhammad. Muhammad yang mana yang harus berkata seperti itu? Apakah Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah? Bukan. Adalah Muhammad yang ada di dalam jiwa sanubari seorang mukmin dan mukminat. Oleh karena itu, jangan ragu, amalkan istiqamah. Panggil dia dengan kekuatan-kekuatan Al-Quran. Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana azaba. Gunakanlah ayat Quran, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penguat daripada keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Memang butuh proses di dalam hal itu penuh dengan keyakinan, hakul yakin, ainul yakin, nurul yakin. Gabungkanlah pemahaman itu di dalam jiwa sanubarimu, barulah kita berkata, qul huwallahu ahad, qul uhiya ilayya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai kepada kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang terdinding di dalam jiwa sanubarinya. Maka dengan izin Allah, apapun hajat kita, Allah akan kabulkan. Ini adalah sebagai pemahaman dan penguatan dalam keilmuan hal-hal yang gaib. Terima kasih. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Semoga berguna dan bermanfaat. Qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.